بفضلك الكريم يا أنت الله تعالى يا عز وجل والهداية الحق الرحمن الرحيم لرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi limpahan nikmat, curahan rahmat serta kasih sayang dalam kehidupan kita. Semoga kita semua benar-benar menjadi hambanya yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala perintah-perintahnya mampu kita laksanakan dan segala larangan-larangannya mampu kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baru saja melewati malam nisfu Sya'ban.
malam istimewa di bulan Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Banyak di antara kita yang telah melakukan serangkaian doa dengan pembacaan surah Yasin, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi umur panjang yang manfaat, juga supaya kita diberi rizki dengan rizkon halalan thayyiban kasiron birrahmah. Juga minta ditetapkan iman Islam kita menjadi seorang yang husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah, karena memang itu malam yang istijabah. Setidaknya dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa ada 5 malam yang doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama malam Jumat. Kebetulan kemarin itu jatuh pada malam Jumat. Yang kedua malam hari raya Idul Fitri, yang kadang-kadang ramai terdengar suara takbir dari masjid ke masjid, musola ke musola, bahkan majelis taklim pun yang ada pengeras suaranya ada suara takbiran, seolah-olah ramai orang takbir, padahal begitu didatengin masing-masing masjid satu orang, yang lain pada belanja, ada yang beli sendal, ada yang nyari diskon, ada yang... Jadi kelihatannya dari luar suaranya rame, gak taunya pas dideketi satu orang yang pegang mic itu aja. Padahal itu malam yang luar biasa, doa kita diijabah. Yang ketiga yaitu malam hari raya Idul Adha, sama malam takbir. Nah ini kadang-kadang kita lebih memilih santai di rumah, padahal itu luar biasa. Malaikat saja bertakbir, malaikat. Kita yang bukan malaikat kayak enggak butuh takbir. Nanti malam Idul Fitri, malam Idul Adha kita ramaikan masjid kita, jangan cuman satu orang yang takbir. Kemudian malam pertama di bulan Rajab, nah ini yang sudah lewat kemarin, malam pertama bulan Rajab, baru yaitu malam nisfu Sya'ban yang kemarin juga sudah kita lewati. Malam nisfu Sya'ban ini lebih istimewa lagi karena di situ Allah membuka 300 pintu rahmat. Sebetulnya bukan hanya di habis maghrib itu. Kita ini kadang-kadang begitu habis maghrib sudah baca Yasin 3 kali. Ada yang sholat dulu, walaupun ini juga jadi perdebatan, jadi masalah yang khilaf. Sholat nisfu Sya'ban, diawali sholat nisfu Sya'ban, kemudian baca Yasin 3 kali, ditambah dengan tahlil, ada yang ditambah dengan zikir. Padahal bukan hanya waktu maghrib, justru riwayatnya itu di malam hari Rasulullah itu dibangunkan oleh malaikat. Berarti kan Rasulullah sudah tidur, dibangunkan oleh malaikat, lalu dikatakanlah oleh malaikat bahwa ini malam nisfu Sya'ban. Dan pada malam ini Allah membuka 300 pintu rahmat dan juga membuka 300 pintu taubat. Di pintu ampunan Allah 300 pintu dibuka, rahmatnya Allah 300 pintu juga dibuka. Nah kadang-kadang begitu sudah habis maghrib kita kayak sudah kebanyakan pahala, malamnya sudah tidur aja lah sampai pagi kan gitu, karena pahalanya sudah
Banyak, udah 3 kali baca Yasin bolak-balik 3 kali. Jadi malamnya udah keberatan, pahala, ngantuk kayak bawaannya gitu. Pulas. Nah ini, jadi bulan itu malam nisfu Sa'ban itu syukur-syukur semalam kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, panjatkan doa-doa terbaik kita, mohon dengan permohonan terbaik kita supaya dunia akhirat kita benar-benar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata pada malam itu juga itu qada dan qadarnya Allah dirubah. Yang tadinya kita ini ditetapkan menjadi seorang yang su'ul khotimah, karena malam itu kita munajat kepada Allah minta supaya husnul khotimah. Jadi Allah merubah. Padahal yang namanya qada dan qadar itu tidak bisa dirubah oleh kita, tapi oleh Allah. Allah sendiri yang menetapkan. Allah sendiri yang menetapkan dan menentukan. Maka di malam itu dirubah nasib kita yang tadinya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Nasib kita ini dunia akhirat sengsara, susah. Pada malam itu Allah akan rubah. Kalau memang kita benar-benar munajat kepada Allah, Allah akan rubah. Karena yang bisa merubah nasib atau takdir itu adalah doa. Nah, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mewujudkan. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, ciri-cirinya apa? Hati kita menjadi hati yang lembut, tidak lagi menjadi hati yang keras. Hati kita menjadi seorang pemaaf, karena sudah dimaafkan oleh Allah kok masih saja tidak mau memaafkan. Ini berarti belum diterima. Ciri-cirinya kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang lapang, mudah menerima apapun qada dan qadarnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk mudah memaafkan, mudah memaklumi, dan mudah menerima permohonan maaf dari orang lain. Ini ciri-ciri kalau kita sudah diterima taubatnya dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wujudkan bahwa kita telah meningkat iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya peningkatan berarti doa kita juga belum sampai. Karena cirinya doa itu sampai kepada Allah akan kita rasakan hasilnya. Apa? Terbukanya hijab kita, sehingga ketakwaan kita semakin baik, semakin meningkat. Karena ternyata hidup kita ini singkat. Hidup kita ini ternyata tidak lama. Bahkan digambarkan seperti orang yang singgah sekedar numpang minum. Kita jalan jauh, tujuan kita ini misalnya dari tempat ini kita mau pulang ke kampung di Jawa Timur. Mau naik sepeda kah, mau naik sepeda motor kah, jalan, kita lelah di jalan, pengen minum, singgah di rumah orang untuk mampir minta minum. Gak lama dari situ hilang haus kita, hilang lelah kita, berangkat lagi. Maka kita ini coba tinggal di kota bumi ini, dari mulai kita tinggal sudah berapa tetangga kita di lingkungan kita, di RW kita ini yang telah berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sekian banyak. Dan ternyata tidak harus menunggu tua. Enggak semua yang meninggal itu dalam usia tua. Masih ada yang sebaya dengan kita, malah di bawah kita. Banyak telah berpulang ke rahmatullah. Gak jauh beda saya pulang kampung kemarin.
ngobrol sama temen, ngobrolnya itu biasa. Ini temen kita si A sekarang di mana? Oh dia udah pindah. Si B kemana? Udah pindah. Si C udah pindah. Pindahnya kemana? Pindah alam. Gak tahunya sudah pindah alam. Ini ya Allah, kita dikasih kesempatan yang kita juga tidak tahu tinggal berapa lama umur kita. Maka selagi kita masih bisa ibadah sebaik mungkin, ibadahlah sebaik mungkin. Selagi kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin, lakukanlah kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Selagi kita dapat bermanfaat untuk agama, maka lakukanlah manfaat sebaik-baiknya untuk agama. Orang lain dalam jihadnya, kita contoh saudara-saudara kita yang suruh dari masjid ke masjid. Ada yang sampai 40 hari keluar negeri sana, mulai dari Malaysia sampai ke India, Bangladesh. Dan ikhwan kita kemarin itu ini baru pulang 40 hari keluar luar negeri. Kalaupun kita tidak berdakwah seperti itu, setidaknya kita juga jangan sampai tidak ada sama sekali nilai dakwah untuk agama. Minimal di lingkungan kita yang sudah ada kita hidupkan. Di masjid kita yang sudah ada kita ramaikan, kita makmurkan. Pengajian-pengajian yang sudah ada kita hidupkan dan tetap kita perjuangkan supaya makmur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini karena kita tidak tahu. Karena yang namanya malaikat itu nggak akan nunggu kita siap. Datang malaikat, kamu sudah waktunya pulang. Waduh, kat, jangan dulu malaikat. Dipanggilnya kat aja. Soalnya kerjaan saya masih banyak, anak saya masih kecil-kecil. Kata malaikat, udah waktunya, mau nggak mau pokoknya tarik aja sama dia. Beret aja. Kata malaikat, sorry ya. Jadi suruh nunggu nggak mau malaikat, sudah waktunya mah tarik aja sama dia. Nah, kita gunakan sebaik mungkin setiap waktu, setiap kesempatan yang Allah hadirkan supaya bernilai ibadah. Maka jangan lupa dalam segala hal itu niat kita cantumkan ke dalam hati. Niat, misalnya kita mau ibadah, mau sholat, berangkat ke masjid, ya kita niatkan nawaitu taqarruban ilallah. Pokoknya niatnya niat mendekat kepada Allah. Walaupun bekerja niatnya nawaitu taqarruban ilallah, dibarengi hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bukan bekerja, niatnya ibadah, niat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga supaya yang kita lakukan itu semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat itu supaya Allah meluruskan dan membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang batil. Karena sekarang ini banyak sekali perkara-perkara batil yang sudah mempengaruhi hati manusia. Coba kita lihat berapa banyak dosanya manusia. Kan sampai iblis saja ketakutan, sama manusia itu takut. Kalau kita melihat adanya dosa, dosa apa yang belum dilakukan oleh manusia? Sudah semua. Kata iblis, saya gurunya udah kalah. Udah kalah. Coba sekarang yang namanya perzinahan, bukan cuman antara seorang laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, hanya karena mereka tidak diikat pernikahan tapi mereka melakukan hubungan. Ini perzinahan. Ini kan yang terjadi sekarang antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bapak dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan ibu perempuan, bahkan cucu dengan kakeknya atau neneknya dengan cucunya. Kan ini luar biasa.
kejadian ini sudah banyak sekali viral di media sosial. Pembunuhan saja sekarang sudah nggak kayak dulu, mungkin orang dibunuh begitu saja. Sekarang mutilasi, nggak tahu kakinya di mana, badannya kemana, kepalanya kemana, sampai nggak ketemu ya, dikubur saja tanpa kepala. Dan mungkin ini saya teman di kampung itu cerita, nggak tahu apa karena ketakutan, apa karena halusinasi, dia melihat sesuatu. Jadi dia tinggal di perkebunan kelapa karena suaminya itu tukang deres kelapa, itu bikin gula merah. Dia bikinlah di situ kayak semacam tempat ya sementara tinggal di situ supaya nggak jauh ngambil legian masak di situ. Jadi bikin apa namanya, saung lah, gubuk. Itu kan kalau buang air kan nggak mungkin di dalam rumah, rumahnya gubuk doang, ke belakang, agak jauh di belakang rumah, di kebun. Jadi di kebun dia buang air. Habis buang air dia selesai, kok perasaan ada orang jalan, tapi jalannya ini kok kayaknya nggak begitu tegap kayak orang sehat ya. Diintip dari belakang, pas begitu deket dilihat nggak ada kepalanya, lari dia. Jadi apa karena mungkin ya? Nah mungkin ini orang-orang yang dulu pernah dibunuh, kepalanya dibuang, mungkin, tapi kan kita nggak tahu. Nah sekarang kejahatan ini sudah luar biasa, bermacam-macam kejahatan sudah dilakukan oleh manusia. Maka bumi ini sebetulnya berkali-kali mohon kepada Allah supaya segera datang kiamat. Bumi ini sudah nggak kuat dengan banyaknya dosa manusia. Nah kita akan datang kepada kita tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah benar-benar melebur dosa kita semuanya, sehingga bumi yang penuh sesak dengan dosa umat manusia ini kembali menjadi terang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kehidupan kita benar-benar banyak membawa manfaat, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk lingkungan kita, dan benar-benar membawa maslahah dalam kehidupan dunia hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il anbiya'i, khususan ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihi wassalam,
Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Balya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Somadani Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nur Ghazali Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi, sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi, sebut diri kita dan keluarga masing-masing.
بالبركة والشفاعة والهداية والمغفرة أولا أخيرا لرضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya nurul mubin, ya Allah ya nurul yaqin, ya Allah ya nurul mubin, ya Allah ya nurul yaqin, ya Allah ya nurul mubin, ya Allah ya nurul yaqin, ya Allah ya nurul mubin, ya Allah ya nurul
Ya Allah ya Nurul Mubin, Ya Allah ya Nurul Yakin, Ya Allah ya Nurul Mubin, Ya Allah ya Nurul Yakin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, 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 hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad
akhirin. Wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bapak Ustadz Dodori yang telah membimbing atau memberikan tausiahnya, baik zikir ataupun doa yang lainnya. Semoga khususnya beliau diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita sebagai pendengar, para hadirin atau para jemaah, semoga kita bisa meningkatkan keimanan untuk meningkat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita datang ke tempat yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup, Bapak